bermula dari proyek PTDI yang dimulai pada awal tahun 90-an, yaitu adalah atau akhir tahun 80-an itu program atau proyek N250. Nah, N250 inilah yang sebetulnya menjadi alasan mengapa pada tanggal 10 Agustus setiap tahun kita di Indonesia merayakan yang namanya Hakteknas atau Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Karena itu bertepatan dengan tanggal penerbangan perdana daripada pesawat terbang N250 itu. Jadi itu waktu itu menandakan seperti tinggal landas dunia teknologi di Indonesia dengan adanya bukti bahwasanya kita sebagai negara dan bangsa mampu mengembangkan satu produk yang kompleks pesawat terbang. Karena krisis ekonomi pada tahun 97-98, maka proyek atau program N250 itu dihentikan oleh IMF, International Monetary Fund. Nah, sayangnya waktu itu pesawatnya sudah hampir jadi. Dan kalau seandainya jadi, saat ini di Indonesia kita sudah melihat puluhan, mungkin sudah ratusan daripada pesawat itu terbang. Karena kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, jadi airlines Indonesia banyak pesan pesawat sejenis. Nah, sayang kan kita punya pasar, kita punya perusahaan BUMN kayak PTDI, kita punya SDM, itu yang paling penting. Tapi produk yang buatan anak bangsa itu untuk bangsanya sendiri itu belum kunjung tiba. Oleh karena itu, ini adalah gagasan Pak Habibie sendiri. Marilah kita berdasarkan pengalaman dan semangat yang kita peroleh melalui program N250, kita meneruskan gagasan itu tapi diterjemahkan pada tahun 2015 ini. R80 adalah pesawat terbang berjenis turboprop yang boleh dikatakan adalah pesawat terbang untuk melayani pasar regional dan komuter. Ya, jadi berarti dia terbang jarak pendek. Kalau kita lihat ini adalah modelnya. Modelnya ini menunjukkan bahwasannya ini adalah pesawat terbang turboprop. Ini ada propellernya atau baling-baling. Sayapnya ini di atas fuselage atau badan. Kalau cabinnya itu saya kira konvensional, itu memang lebih lebar daripada pesawat-pesawat saat ini. Tapi itu konfigurasinya 2 tempat duduk, terus ada gangnya, terus ada 2. Jadi satu deret itu 4 tempat duduk. Kayak pesawat-pesawat saat ini yang kita lihat di pasar. Tapi kalau kita perbandingkan dengan yang ada saat ini, tentu dia agak lebih lebar dikit, mungkin agak lebih tinggi dikit, sehingga terasanya lebih nyaman ya, bagi penumpang. Kita sedang berada di tahap preliminary design, yaitu adalah desain awal. Preliminary design dimaksudkan untuk membuat desain itu utuh dari ujung ke ujung. Tapi jadi saat ini setelah kita selesai dengan preliminary design, semua komponen-komponen yang kita beli dari luar seperti engine atau cockpit atau landing gear dari kakinya pesawat, kita sudah tahu siapa dan sudah tahu performance-nya, jadi kinerja terbangnya kita sudah tahu, sehingga kita bisa berjualan pesawat terbang dengan menjanjikan kinerja terbang daripada pesawat itu dengan harga itu semuanya sudah bisa kita pastikan karena semuanya sudah diketahui secara rinci. Namun demikian kita belum bisa membuat pesawat karena kita belum mendesain sedemikian rupa sehingga kita sudah punya drawing, gambar per bagian pesawat yang kita langsung kasih kepada operator mesin, misalnya mesin bubut atau mesin press itu yang langsung bisa buat itu. Itu belum, itu nanti belakangan. Itu namanya desain rinci atau detail design. Memang manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta, banyak suku dan
budaya.